yang Masya Allah juga waktu beliau bisa hadir di sini untuk membersamai Ustadz Subhan Bawazir. Tidak berpanjang lebar, pada kesempatan petang hari ini kajian dengan judul Tetap Setia. Begitu ya Ustadz? Ya, seperti itu adanya. Seperti itu adanya. Semoga ilmu yang disampaikan nanti bisa kita simak, kita catat, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga bisa kita amalkan walaupun sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu segera kita mulai kajian pada Ustadz Subhan dan juga Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Falyatafadhol mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah yang telah memberikan kita nikmat di petang hari ini. Allah masih memberikan kita semua kesehatan, panjang umur, dan punya nikmat lagi yang lainnya, kita bisa duduk dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita semuanya. Walaupun majelis ini sifatnya dadaan, ini persiapan hanya 4 jam. Ini luar biasa, dari kajian Sofia bisa diadakan hanya persiapan dadaan seperti ini. Alhamdulillah ibu-ibu masih sempat buka WA. Saya yakin sebagian buka WA-nya mungkin besok pagi. Ya, tapi ini yang mungkin pantau terus sehingga bisa hadir di kesempatan sore hari ini. Saya tadi lihat ada yang dari Jogja Utara, ada yang sekitar sini, ada juga yang dari Gunung Kidul juga ada. Yaitu saya sendiri juga dari Gunung Kidul. Ya, walaupun ada sini yang memang benar-benar dari kota Wonosari sana. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Subhan Bawazir. Ya. Beliau mungkin lebih dikenal dengan motornya, ya betul ya Bu ya, iya motor gede. Kalau saya nggak bisa bawa motor beliau karena kakinya nggak nyampe. Ya, kalau beliau pas dengan motor beliau. Nah kenapa beliau pakai motor? Iya itu yang cocok untuk beliau. Kalau beliau pakai motor Scoopy kayak punya saya sudah zolim nanti ya Ustadz ya, betul itu maksudnya jadi zolim. Nah, makasih Ustadz Subhan atas kedatangannya di Majelis Sofia Soleha, dan ini memang majelis ibu-ibu yang ada di sekitar sini ya, di Jogja Selatan ini, walaupun memang dari utara juga ada yang ikut, dan alhamdulillah pada hadir di kesempatan kali ini juga, kali ini disiarkan live juga, barangkali di antara jamaah yang tidak bisa turut hadir bisa menyaksikan langsung juga lewat siaran live di Rumah TV. Dan tema kita malam hari ini temanya luar biasa. Ini insya Allah ibu-ibu pada pro sekali ini tentang tema ini, yaitu judulnya Tetap Setia. Ya padahal ini sebenarnya temanya umum, tapi kalau ibu-ibu dengar kayak gini, oh saya datang nih, saya akan nyimak nih sampai selesai. Ya, walhamdulillah saya sama dengan Ustadz Subhan, setia sekali. Iya Ustadz ya, amin. Beliau amin juga ini ada sesuatu nih. Dan terakhir kita ketemu waktu di Taman Mini ya, kemudian ketemu lagi di sini. Candaannya masih sama ya. Kalau ketemu bapak-bapak itu ya kayak begini kalau ngomong itu, ya nyerempet-nyerempet ya, tapi masih tetap cemen. Ya gini-gini saja gitu. Nah Ustadz nanti mohon nasihatnya tentang tema tersebut. Untuk disampaikan pada ibu-ibu sekalian, semoga jadi ilmu yang manfaat untuk dicatat dan nantinya bisa diamalkan. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz Muhammad Abdul Twasikal.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian dadakan Majelis Taklim Sofia Solehah. Saya tertarik dengar Majelis Taklim Sofia Solehah karena anak saya yang paling musuh juga Sofia namanya, Sofia Bawazir. Waduh, jadi kayak ngobrol di rumah sendiri. Apalagi judul yang diberikan oleh Ustadz Abdo ini tetap setia. Ini memancing para baker untuk hadir dan belajar bagaimana jadi orang yang setia gitu loh ya. Setia secara umum dulu. Karena jangan digiring setia ini menjadi sebuah ucapan tanpa bobot. Kalau bisa kita jadikan istilah setia ini seperti buah yang dipetik dari sebuah tanaman rasa yang kita tanam. Ya, karena Islam ini agama yang ajarkan semua hal. Sering sekali kita tersindir oleh ulama di Indonesia khususnya, kita seperti keledai bawa buku. Ya, di majelis ilmu mana para laki-laki tidak datang? Di majelis taklim mana yang ibu-ibu tidak hadir? Bahkan kita ini orang yang suka pindah-pindah kajian, ya. Dan kita ini orang yang betul-betul memenuhi kontak name handphone kita ini pakai UST titik Ustadz gitu loh. Majelis taklimnya bagus, ilmunya Masya Allah gitu ya. Cuma yang terjadi kami laki-laki ini menuntut ilmu berujung kepada laki-laki pecundang. Perempuan menuntut ilmu menjadi para wanita penentang. Ini yang sering terjadi. Sehingga berubahlah fungsi Quran diturunkan. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Jalla wa Ala menginginkan pada setiap umat itu ada Rasul yang diutus untuk mengajarkan kaifiatil ibadah. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu. Umat itu diutus orang Rasul untuk mengajarkan cara beribadah. Harusnya kalau sudah yang namanya ibadah, tidak ada komplain. Yang maju itu surat Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Allah sendiri yang mengatakan tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman. Lakikah dia, perempuankah dia. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan syariat dan kita sepakat yang namanya syariat itu ya qala Allah wa qala Rasul. Kalau pengen lihat cara kerjanya wa qala sahabat, lihat bagaimana kehidupan para sahabat. Sampai yang mereka lakukan di atas syariat tersebut, mereka orang yang direkomendasi Allah dengan kata, cara agama Islam, kekompakan kita dalam pergaulan tentu kekompakan di atas syariat. Makanya sejak awal tugas kita ini untuk mendakwahi diri kita dan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya, ini kalau sudah bicara metode dakwah yang kita dengar nasihat Nabi kepada Mu'az bin Jabal ketika beliau mendakwahi ahlul kitab di negeri Yaman. Ya, sebelum beliau diutus oleh Khalifah Umar ke negeri Syam yang meninggal di perbatasan Palestina kena penyakit taun saat itu. Ya Mu'az, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhu syahadatu alla ilaha illallah.
Kamu akan datang ke negeri ahlul kitab untuk berdakwah. Yang pertama kau dakwah itu syahadat. Kenapa pakai bahasa syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena syariat agama Islam ini seputar qala Allah wa qala Rasul. Yang dikhawatirkan nanti kita ini laki-laki tahu hukum riba tetap mengkonsumsi. Yang dikhawatirkan nanti para wanita ini belajar hukum cuma benci sama surat An-Nisa berkaitan tentang poligami kan ujung itu. Waduh Ustaz langsung gitu ya. Iya dan nanti banyak yang lainnya. Ya, banyak nanti aturan-aturan main dalam agama di mana itu firman Allah atau sabda Rasul. Karena bertentangan dengan rutinitas kita menganggap Tuhan bisa memberikan dispensasi. Ya saya tahu Ustaz, memang ini nggak boleh. Allah yang berfirman. Saya juga tahu Rasul ngelarang, tapi kan gitulah. Jadi kayak bicara perempuan suka nanya, Ustaz, boleh gak perempuan safar tanpa mahram berkaitan dengan umroh? Saya suka bercanda, ini ibu penanya yang ke-1007, saya bilang begitulah. Karena pengen menemukan ustadz yang bilang boleh. Padahal kami para ustadz di atas sunnah ini sepakat tak mungkin merubah dalil bahwa yang namanya safar tanpa mahram adalah haram. Tapi ustadz itu gitu lah. Ustadz ono gitu. Alasannya gini. Buktinya boleh di travel gitu ya. Ini yang ditanya masalah umroh pakai mahram. Tapi kalau belanja ke Singapura nggak pernah nanya gitu loh. Pakai mahram boleh atau enggak? Wis belanja, sudahlah. Allah juga maklum gitu loh. Ini kan bahaya sekali. Padahal ulama sepakat la tusafirul mar'a salasa layal illa bidhi mahram. Perempuan safar lebih dari 3 hari wajib dengan mahram. Ini kan Nabi yang ngomong. Dimana kalau beliau sudah ngomong la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Wa ma atakumur rasul fahudhuhu. Kalau kamu tahu itu datang dari Rasul ambil. Enggak ada komplain sudah. Kok diperbolehkan Ustaz? Biasanya kalau sudah turun dalil ada yang nyaut tapi kan. Nah kalau sudah tapi kan namanya antara dia dengan Tuhan bukan dengan Ustaz. Cuma ulama nasihatin kalau terpaksa pakai bahasa tapi kan itu bukan dalil. Ya karena darurat urusan dia dengan Allah. Nasihat para ulama, ya udah kalau terpaksa tolong berangkatnya bareng-bareng perempuan yang solehah. Tapi bukan legalitas, cuma nasihat buat orang yang terpaksa. Paham? Jangan dikatakan Ustadz itu boleh lah, Ustadz nggak mengatakan boleh. Cuma karena situ bilang tapi kan terpaksa dalilnya ad-darurat tubihul mahdurat. Darurat menghalalkan segala cara. Nasihat kami, ya wes lah kalau terpaksa usahakan jangan sendiri. Bareng-bareng orang perempuan lain yang soleha. Itu himbauan, nasihat, bukan perubahan dalil. Mafhum ya? Jadi jangan dibilang ada ulama yang membolehkan. Gak ada. Ulama cuma nasihatin. Kalau memang terpaksa dalam kondisi darurat, dinasihatin ya udah. Kalau terpaksa harus sendiri, tolong. Jangan sampai gak ada perempuan lain yang soleha, yang jalan sama kamu. Asik loh, agama tuh asik loh. Kenapa? Karena agama pengen kita ini yang singkat di atas dunia ini gak terbuang waktu. Ya, jadilah orang yang mendatangkan manfaat. Sehingga orang bisa setia dengan kita karena manfaat yang didapatkan dari kita. Walaupun tetap pada akhirnya buat kita ke orang lain berpikirlah memberi bukan mengambil. Karena kemuliaan adanya di atas aliyadul ulia khairun min yadis suflah. Maka Nabi mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Nah, kalau bicara hubungan persahabatan, baik persahabatan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, atau laki dengan perempuan. Ini berujung pada kesetiaan. Wallahi saya sendiri ketika mendengar beberapa ceramah dari para masyayikh, ya saya menangkap sekali bahwa mereka menghimbau kami para guru, para ustadz yang berusaha menyampaikan kebaikan disuruh menggunakan bahasa persahabatan. Karena sampai detik ini saya pun gak menemukan dalil kalau Nabi Muhammad memanggil sahabat-sahabatnya itu murid gitu loh. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu murid-murid Rasul, gak ada dalil yang bilang begitu. Tapi dibilang sahabat-sahabat Rasul. Bahkan Nabi pernah mengatakan, beliau bisa mengatakan, walakin rasulukum.
Walakin nabiyukum bisa. Cuma beliau copot gelar kerasulan dan kenabiannya di hadapan manusia untuk dianggap sebagai sahabat. Karena ulama mengatakan bahwa sodiku kaman abkak laman adhakak. Teman kamu itu, teman setia kamu itu, teman yang menangisimu bukan mentertawaimu. Teman yang setia, teman yang qarib. Setia itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya qarib. Ya, teman dekat, qarib. Dan kalau sudah pakai bahasa qarib, itu kan 3 sifat penghuni sorga. Qaribin, hayyin, sahlin. Qaribin, hayyin, sahlin. Qarib, orang yang betul-betul akrab. Orang yang nuntut ilmu menjadi orang alim buat diri dan keluarganya akan menjadi penghuni sorga. Sifat qarib akan dia miliki, gampang akrab. Makanya kalau ada orang belajar agama sudah lama terus eksklusif, nggak gampang akrab, ada yang salah. Sampai ada istilah kalau di masyarakat yang saya dengar, ada istilahnya tuh senior hijrah. Ikhwan kibar, akhwat kubro. Masya Allah. Jadi kalau sudah agak lamaan hijrah duluan, menganggap yang baru ini kayak junior lah gitu. Baiklah yang baru tobat silakan di depannya, buat yang sudah lama boleh di belakang gitu. Ajib. Jadi bahaya sekali. Sampai keluh kesah di masyarakat pun itu yang terjadi. Ya Allah Ustaz, aku sih mendingan dia yang dulu waktu belum ngaji baik. Sekarang udah ngaji, Allah Ustaz galak tuh. Ini kan bahaya sekali loh. Tapi ada di masyarakat ada. Makanya ada sebuah riwayat dalam atsarnya Huzaifah ibnul Yaman. Pernah dengar nama Huzaifah ibnul Yaman? Ya ini sahabat Sohibus Sirri yang banyak megang rahasia Rasul. Kalau hadis-hadis beliau ini nyaris kita nggak dengar dari yang lain. Karena memang betul-betul sirri. Ada satu kata yang beliau katakan, al-ulama wal khiyar. Kata beliau ulama, orang alim, al-khiyar. Kata al-khiyar ini disarakan dalam riwayat lain mengatakan khiyarukum linisaikum. Khiyar itu buat laki-laki yang dipilih oleh perempuan. Kata Nabi sebaik-baik kalian yang paling baik dengan perempuan yang kalian punya. Siapa? Ibumu. Siapa? Adik kakak perempuanmu. Siapa? Anak perempuanmu. Siapa? Istrimu. Laki-laki dilihat dari akhlaknya. Dilihat bagaimana khiyarnya. Nah ulama diidentikan dengan khiyar. Al-ulama wal khiyar. Ulama itu orang yang paling menyiapkan maklum. Sehingga kalau ada ulama, dia ulama cuma galak banget. Bukan ulama. Jangan diidentikan ulama dengan kekerasan. Tidak ada. Al-ulama wal khiyar. Ulama ini orang yang tahu menyiapkan maklum. Bahwa tugas dia cuma menyampaikan hidayah itu jobnya Tuhan. Apa? Ya ulama cuma menyampaikan. Karena tetap mayyahdi ya Allah. Dialah Allah. Allah al-hadi. Kita cuma Abdul Hadi gitu loh. Allah yang memberikan hidayah, kita cuma hamba Allah yang memberikan hidayah. Masya Allah. Nah dibuatlah sabab-sabab kemuliaan tersebut. Bagaimana menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Maka Nabi mengatakan almar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung agama temannya. Nah, disinilah nanti kalau kita mau giring ini bahasan ke rumah tangga. Ya, kita akan mengembalikan contoh kepada uswatun hasanah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi itu menikah dengan wanita yang berstatus janda 2 kali. Lebih tua lagi usianya, 15 tahun. Ya, Nabi jadi suami yang ketiga. Dalam riwayat mengatakan Khadijah memiliki anak, coba nggak diceritakan lah. Ya, beliau punya masa lalu. Nanti ada bab tersendiri bahwa al-amal bihawatimiha. Amal tergantung akhir bukan awal. Orang nggak dibahas masa lalunya. Tapi dibahas ke depan seperti apa. Karena manusia tidak bisa pilih takdir. Mulailah orang-orang yang memiliki hati sakit ini menganggap Nabi Muhammad ini berondong yang suka orang tua. Akan memang Nabi Muhammad miskin, makanya nyari janda tua numpang hidup. Jaga lisanmu. Allah jaga Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menikah dengan yang lebih tua bukan karena miskin, nyender sama orang tua. Karena beliau mengatakan perempuan dipilih dengan 4 hal. Hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agama. Jangan-jangan memang orang laki suruh jadi matre. Salah. Yang tuntas kalau belajar.
Beliau memang melamar orang tua yang bernama Khadijah, beda 15 tahun usianya. Tapi kan mahar beliau 200 onta. 200 onta dulu, hari gini 2,5 M, 2,5 miliar 14 abad yang lalu itu bukan main-main. Beliau punya 9 istri, di tiap rumah istrinya ada onta merah, ada kuda. Kalau sekarang mobil mewah. Cuma beliau mendidik umat ini qasdu. Karena bahasannya panjang nanti. Karena ada umat-umat sebelumnya yang nabinya kaya. Ya, beliau diajarkan untuk mengetahui bahwa fitnah dunia harta tahta wanita. Maka beliau menyimpulkan untuk mendakwahi umatnya ini hidup qasdu. Apa qasdu? Al-qasdu fil fakri wal ghina. Qasdu itu hidup sederhana. Kaya enggak mentereng, miskin enggak kelihatan. Karena kita hidup di dunia enggak terlalu butuh dunia. Kalaupun dunia kita taklukkan buat jihad. Dirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Ya orang laki, dirwatus sanamihi al-jihadu fisabilillah. Puncaknya agama ini jihad. Dan jihad dalam Quran itu al-jihadu fisabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad dengan harta dan jiwa. Di situ ulama menyimpulkan kita suruh jadi orang kaya. Harus, bukan sombong. Emang dunia ini ditaklukkan dengan harta dunia. Jadi orang kaya, jangan jadi orang miskin. Kenapa? Toh nanti pada akhirnya kamu butuh sesuatu untuk menaklukkan dunia. Ya, kalau dengar cerita tentang Ibnu Hajar al-Asqalani itu, pengarang kitab Bulughul Maram dengan sarannya Subulus Salam itu, orang pengikut Imam Syafi'i ini, beliau Masya Allah. Beliau punya kereta kuda yang paling mahal di zamannya itu. Sampai raja itu ngelihat kereta kuda, dulu belum ada motor mobil, kereta kuda. Sekarang kereta kuda jadi mobil. Dulu kuda jadi motor sport. Dulu unta besar, ya sekarang mungkin jadi moge atau keledai, matic kecilan dikit gitu ya. Artinya kendaraan bermesin. Karena doa beli kuda dengan doa beli motor sama. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta 'alayya wa a'udzubika min syarri ma jabalta 'alayya. Tapi peruntukannya memang untuk mendatangi kemuliaan. Makanya Ustadz kami mendirikan MBI ini untuk memberikan nasihat kepada teman-teman yang berkendaraan. Ingat, motor mobil ini alat bantu sampai ke lokasi. Bukan buat sombong-sombongan. Hati-hati gitu ya. Disesuaikan. Tadi bahasanya Ustadz Subhan pakai motor gede, harus. Karena kalau pakai yang kecil kan zolim gitu ya. Akan terjadi banyak kerusakan, nanti dikomplain sama pabrik lah. Iya, orang yang betul-betul tahu bahwa peruntukan hidup ini untuk mendatangkan manfaat. Ya, orang yang makin baik agamanya punya 3 sifat. Qoribin, hayyin, sahlin. Qorib jadi orang yang akrab, gampang akrab. Hayyin, lembut, sahlin, mudah. Itu 3 sifat penghuni surga. 3 sifat ini ya menjadi sabab watawasau bil haq watawasau bis sabar. Di 3 ayat pamungkas dalam Quran surat Al-Asr yang dalam tafsir Ibnu Katsir ada kata-kata Imam Syafi'i, bisa dilihat di tafsirnya itu. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya tak ada lagi surat yang turun dalam Quran, cukuplah 3 ayat ini. Ayat itu mengatakan innal insana lafi khusr. Manusia itu rugi. Illal ladina amanu wa amilus sholihat. Yang gak rugi yang beriman dan beramal soleh. Dan ternyata orang yang beriman beramal soleh pun manusia. Imannya naik turun, punya futur. Makanya dia harus memiliki circle. Circle watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yang saling mengingatkan dalam kesabaran dalam sesuatu yang hak. Masya Allah. Nah sekarang kita pengen giring ke rumah tangga sedikit nih. Rasulullah itu sengaja memilih orang yang lebih tua. Karena beliau punya hak memilih pasangan. Orang menganggap beliau ini mungkin tidak laku dengan gadis, salah. Usia 25 tahun sedang matang-matangnya. Punya darah ningrat kalau bahasa kita ke Quraisy. Beberapa nabi yang tampan yang Allah ciptakan. Yusuf, ya, Ayub, Rasulullah dan beberapa nabi lainnya yang terkenal tampan. Tapi mujizatnya berbeda. Kalau Yusuf memang ketampanannya memang diakui. Karena rekomendasi Nabi. Ketika aku Isra Mi'raj di langit yang keempat aku berjumpa dengan saudaraku Yusuf. Aku melihat di wajah Yusuf sepertiga kecantikan dunia. Makanya istri pencemburu di muka bumi yang tercatat sejarah itu 2. Yang pertama Zulaiha. Yang kedua Aisyah. Ini 2 orang-orang pencemburu ya. Tapi diberikan sabab cemburunya. Cemburunya Zulaiha sama Yusuf itu apa?
Karena Yusuf punya kebiasaan kalau ngomong ngadep tanah. Iya, ya udah nggak apa-apa, orangnya di situ. Yusuf kalau menatap orang jatuh cinta. Orang suka dengan tampang dan matanya, ya, sehingga dia menunduk melihat bumi. Kata Julaiha, aku benci dengan bumi. Cemburu sama bumi. Coba. Aisyah unik. Dia cemburu bukan sama Zainab. Zainab cantik. Sampai dia merasa nggak nyaman dengan Zaid, anak angkatnya Rasul, minta cerai kan. Maryam Kipti kurang cantik apa? Orang Yahudi yang masuk Islam itu. Belum lagi Ummu Salamah, sempurna sekali. Tapi ini nggak membuat Aisyah cemburu. Aisyah cemburu kepada Khadijah yang dia belum lihat tampangnya. Cuma Nabi wafat di dalam pelukanku. Bercampur air liurku dengan air liur Rasul. Karena beliau menghaluskan siwak. Nabi suka dengan siwak. Ya. Dan beliau wafat dalam pelukanku. Tapi kata-kata terakhir Khadijah. Wow. Azan. Kita break dulu. Ya, afwan Ustaz. Berapa menit ke depan? Masih 10 menit lagi. Oke, siap. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ma ba'd. Jamaah Allah muliakan, kita lanjutkan sedikit bahasan. Ya, contoh hal yang mendatangkan kesetiaan. Ya, contoh yang mendatangkan kesetiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai simbol rumah tangga yang baik, beliau sengaja memilih orang yang mungkin di benak kita seakan-akan tak ada pilihan kecuali orang tua tersebut. Padahal wallahi yang Nabi cari itu adalah pendamping hidup, bukan pelampias syahwat. Belakangan ini banyak orang beranggapan bahwa rumah tangga itu tujuannya yuridul afaf, untuk tidak berzina. Padahal itu bukan tujuan, tapi manfaat pernikahan. Kalau bicara tujuan, Nabi mengatakan tazawadul wadudul walud. Laki-laki kamu pengen dianggap setia atau memberikan kesetiaan, Nabi memberikan landasan. Nikahlah kamu dengan al-wadud al-walud. Al-wadud yakni perempuan yang penuh welas asih menyiapkan maklum. Yang dia tahu konsekuensi nikah menutup dunia.
Cuma satu yang dia pandang, suaminya. Sehingga nggak gampang dia untuk mengiyakan orang lain untuk mendekati dia. Al-Wadud. Al-Walud yang memang suka anak kecil dan memang subur dia punya anak. Bukan berarti orang yang nggak punya anak dipandang buruk, tidak. Ya, Nabi menikah dengan 9 istrinya, ya cuma 2 yang punya anak, yang lainnya tidak, pun nggak dipermasalahkan. Ya, Nabi mempertontonkan bahwa tujuan berumah tangga itu fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah. Agar aku bangga dengan jumlah bilangan umat. Bisa gak kamu menikah itu mendatangkan jumlah bilangan umat yang banyak di hari kiamat nanti? Siapa umat Muhammad? Umat Muhammad SAW, umat yang mengerti konsekuensi mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. 4 konsekuensi apa? Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar, mentaati perintah beliau. Yang kedua, ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang beliau larang. Yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar, percaya dengan yang beliau kabarkan walaupun sifatnya gaib. Yang keempat, la ya'budallah illa bima syara' alaih, tidak beribadah kecuali adanya syariat yang beliau ajarkan. Karena hukum asal agama itu haram sampai datang contoh. Masya Allah. Ya, memperbanyak umat Muhammad. Nah belakangan ini orang gak tahu tujuan nikah. Yang dia tahu manfaat nikah. Ya kan aku takut berzina, makanya nikah. Terus kalau sudah nikah gak berzina. Berapa banyak orang berzina walaupun dia sudah menikah. Karena tujuannya tidak sampai, cuma menghayalkan manfaat. Ini gak bisa. Kalau memang pengen metik buah ada strateginya. Pohon apapun kalau pohon buah ditanam satu waktu akan berbuah. Cuma kemaksimalan buah ini kan mesti pakai ilmu. Kalau tibang nikah kemudian punya anak ya pasti lawang berhubungan. Cuma kira-kira tuh anak ke depan jadi apa? Pahamkah perempuan dalam agama kau dipandang dengan 4 sudut pandang wahai wanita? Kau dipandang sebagai libas. Quran yang bilang hunna libasun lakum. Kau adalah baju buat laki-laki. Quran pun memandang perempuan harsun. Harsun ya ini ladang. Nisa'ukum harthulakum. Yang ketiga, perempuan ini pandang sebagai madrasah. Al-umum madrasatul ula. Sekolah yang pertama buat keluarga, buat anaknya. Atau perempuan dipandang sebagai mir'ah. Kaca mar'ah. Tempat anak melihat contoh. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang suka melihat bukan mendengar. Sehingga kalau 4 ini dia nggak pahami, ketika menikah nanti bukan menjadi teman setia, tapi menjadi hakim dalam hidup. Dia nggak tahu kalau menikah itu memiliki manfaat yang banyak. Karena dalam Quran dan Sunnah ya dijelaskan ada 8 manfaat pernikahan. Manfaat yang pertama, pernikahan itu harus menimbulkan ketenangan jiwa. Karena Allah mengatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu, masdarnya sakinah. Litaskunu untuk kamu tinggal. Bukan dia tinggal, kamu yang tinggal. Laki menganggap tinggal dengan perempuan, perempuan pun tinggal. Litaskunu ilaiha. Ini maksudnya apa? Kamu nikah dengan dia bukannya kamu diuntungkan nikah dengan dia. Kamu harus yakin bahwa dia beruntung dapat kamu gitu loh. Bukan, yes, Anda beruntung dapat dia nih. Enak nih kalau bini Ustadz tinggal surga doang nih gitu loh. Hei, bininya Nabi Nuh aja masuk neraka gitu loh. Ya kalau suaminya penjahat, istrinya gimana Ustadz? Lihat Firaun, Asia masuk surga. Enggak begitu ukurannya. Ya, memang betul kalau sudah nikah suami tanggung dosa. Tapi bini bukan gak nanggung dosa juga. Itu Abu Lahab itu kan yang bawa kayu bakar siapa? Wa mru'atuhu hammalatal hatab. Perempuan yang bawa kayu bakar. Bawa kayu bakarnya di mana? Di neraka, gosong bareng, enak aja. Dua-duanya ada hukuman, harus tahu. Anda menikah tujuannya mendapatkan ketenangan. Maka kalau Anda menikah Anda nggak tenang, ada something wrong ini. Ya gampang kok, pasti ada sebab akibat. Ya sakinah. Kita doain biar sakinah, biar mawaddah warahmah, biar sakinah gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu sakinah yang dimakna ketenangan ini datang dengan sebab. Karena Nabi yang mengatakan sakinah bukan hayalan dalam mimpi.
Sakinah itu datang dengan sebab, kata Nabi, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasuna ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kumpulnya orang di sebuah tempat, masjid yang dimaksud buat laki-laki, majlis taklim buat perempuan, Quran dibacakan, sunnah dikumandangkan, nazalat alaihimus sakinah, diturunkan sakinah, ketenangan. Surga itu bentuknya gaib. Tapi dalamnya kata Allah, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Pasti ketenangan. Ayo dong, jangan cuma ngayal biar sakinah. Sakinah datang dengan sebab tegak gak Quran, tegak gak syariat gitu loh. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, yakni memelihara pandangan mata, menjaga kemaluan. Bisa gak rumah tangga yang kamu masuki ini menjadi penyebab terjaganya pandanganmu dan terjaganya kemaluanmu? Karena Nabi mengatakan, aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menjaga pandangan, menekan syahwat. Ya kalau kita pengen timbul setia nih, tahu manfaatnya dulu. Ada banyak, cuma semampunya karena waktu yang gak memungkinkan. Yang ketiga, bahwa rumah tangga ini harus mendatangkan kekayaan. Maka kalau orang kawin kebelangsak, ada yang salah. Apa kebelangsak maksudnya? Kacau, nggak jadi orang kaya gitu ya. Maksudnya nggak cukup lah ekonominya. Karena Allah mengatakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Kalau nih rumah tangga basicnya fakir, yughnihimullahu min fadlih. Allah bakal bikin kaya mereka. Dulu sendiri nih laki ya punya gaji cuma nggak bisa ngumpulin duit. Pas nikah rezeki bini melalui laki, rezeki laki melalui bini. Kadang-kadang berdua makin bagi rezekinya. Ya, Allah bilang begitu. Allah yang mengatakan bahwa menimbulkan kekayaan. Kalau rumah tangga malah bikin banyak hutang, oleh kena pinjol, ya omongannya cuma uang, nggak beres-beres. Ini ada yang salah nih. Titipkan kata wahai laki-laki kepada pasanganmu, didik anak-anakku jadi orang yang bahagia, bukan jadi orang kaya. Karena anak yang bahagia itu anak yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Bukan jadi orang kaya. Jangan style hidupnya style orang kaya. Rumah sempurna, kitchen set lengkap, apa yang ada di kulkasnya. Ini kompor dari mulai minyak, listrik, kompor listrik semua ada. Tapi giliran masak online. Di kulkas banyak yang belum diolah. Kopi segala merek, ada yang Arabica, Robusta, alatnya pun lengkap semuanya. Wallah, tapi senangnya malah nongkrong di tempat-tempat yang gak layak, di kafe, di mana-mana. Orang-orang yang kufur nikmat dikumpulkan di rumah yang namanya landscape, air terjun pun masuk, gunung pun masuk, di rumahnya semua ada. Bahkan lisannya selalu berkata, baiti jannati, home sweet home. Tapi yang dihayalin, kita ke villa yuk, kita ke hotel yuk. Lawang yang namanya sorga kan baiti, bukan itu gitu loh. Ini banyak style orang kaya tapi tidak bahagia. Kalau saya memandangnya malah ini ma'isatan donka, kehidupan yang sempit. Kenapa dikatakan kehidupan yang sempit? Karena kufur nikmat. Kalau sudah kufur nikmat, fakafarat bi an'umillah fa'adzaqahu Allah libasal jiwal khauf. Sampai kapanpun diberikan pakaian takut dan kelaparan. Ini yang dibilang ma'isatan donka, hidupnya sempit. Punya rumah, enggak betah di rumah, mobil motor ada, tiap bahan bakar penuh, tapi tiap hari bingung. Ya Allah kemana ya? Gitu loh. Ini orang keder nih. Buka kulkas bingung, banyak yang belum dimasak, sayuran sampai kering kena hawa dingin. Itu daun bawang berakar tanpa tanah. Ikan beku di pojokan salah bantal. Cabai kering tanpa dijemur. Lihat, telur keras tanpa direbus. Tapi telur pinggang, ya Allah masak apa ya? Masak apa? Makanya anaknya keder semua tuh. Makanan dimasak di meja, buka tutup saja telur pinggang. Ya Allah makan apa ya? Keluarga keder ini. Nah ini kayak begini nih, bagaimana menimbulkan kesetiaan. Begitu pula laki nanti hilang fungsi. Sebagai nahkoda, harusnya dia tahu rumah tangga seperti bahtera. Bahtera tidak mungkin berlayar tanpa gelombang. Bahkan kalau bahasanya Ibnu Qayyim itu apa? Inna safina la tajri alal yabas. Inna safina la tajri alal yabas. Bahwa yang namanya bahtera tidak mungkin sampai ke tujuan kalau nggak di atas jalurnya gitu loh. Kan konsekuensi perempuan nikah kan menjadikan suaminya sebagai nakhoda. Ya ini rumah tangga nggak mungkin jalan tanpa masalah. Seperti bahtera yang nggak mungkin jalan tanpa gelombang. Nggak ada gelombang, dayung pun di kayu. Nggak ada gelombang,
baling-baling pun diputar. Ya, artinya masalah rumah tangga mendatangkan kedewasaan dan itu simbol kehidupan. Karena kalau dia mengenal Allah, masalah akan dikembalikan kepada Quran dan Sunnah. Bukan cuma sekedar mengatakan la haula wala quwata illa billah. Bukan sekedar mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan sekedar mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim. Bukan cuma itu. Tapi dia ngerti yang punya masalah rumah tangga ini bukan cuma dia. Dari zaman Nabi Adam pun masalah ada. Dari zaman Nabi Nuh pun masalah ada. Dari zaman Fir'aun pun ada. Hidup ini cuma perguliran. Pergantian waktu, masalahnya mirip. Maka bahagia kalau kita menemukan jawaban pada Quran dan Sunnah. Setelah kita tahu betapa nikmatnya hidup menjadi seorang muslim. Mengenal ilmu dan tahu manfaatnya. Wallahi kita akan mengikat tali kesetiaan. Jangan cuma tetap setia ya pada tempat yang mendatangkan mudorotan gitu loh. Karena banyak orang dari kemarin saya coba ngobrol sama ibu-ibu dari mulai Pekalongan, kemudian Solo, sekarang sini nih ya banyak yang kecewa dengan pasangan. Ya sehingga saya jadi mengukur diri bahwa oh iya ternyata banyak juga orang nih yang cuma hiporia dalam kajian sunnah. Penampilannya syar'i tapi tingkah lakunya dipertanyakan gitu loh. Bahkan betapa banyak semua yang berubah fungsi. Di dunia ibu-ibu juga sama. Dulu waktu belum nikah, ibu ke ayahnya ibu, ya. Itu kan gak boleh bilang fala taqulahuma uffin, betul? Setelah menikah, suami lebih dari ayah. Karena ayah gak bisa berhubungan intim, suami bisa lebih dari ayah. Ya, kalau sama ayah kita gak boleh bilang sama suami gimana? Boleh. Oh, Masya Allah. Ya, jadi seperti itu gitu loh. Kadang-kadang ini kalau nggak dikoreksi langsung ke lapangan ini banyak orang yang menghilangkan fungsi ilmu yang dia tuntut. Ya akhirnya nggak ada manfaat yang dilihat. Bagaimana kita mau bicara tetap setia? Ya Allah Ustadz, aku tuh bingung sama suamiku Ustadz. Aku tuh udah capek masak, bikin semua buat dia. Dia malah sering ke restoran sana. Panas Ustadz, kesel gitu. Ibu nggak usah ngadu ke saya jadi gibah nanti bu gitu loh. Mendingan ibu cross check sendiri kenapa suami senang ke sana. Ternyata setelah ke sana wajar saja. Ibu aja perempuan datang ke restoran situ disambut. Selamat siang ibu, mau makan apa? Ya Allah ibu lelah ya. Kita bikinkan es teh leci yang di gelasnya ada keringet. Oh Masya Allah. Silahkan dimakan sudah digelar. Ibu bisa pilih yang mana aja yang ibu suka. Oh. Makan, mau minum apa gitu loh. Kira-kira suami di rumah begitu gak? Pas datang, suami sudah ada makanan gitu loh. Kamu lelah ya Allah, Masya Allah. Subhanallah ya. Jadi gak mungkin ada asap kalau gak ada api gitu loh. Jangan sebelah, ini kita pengen bicara tetap setia. Kalau orang yang berilmu tetap setia itu kan hasil dari sebuah hubungan gitu loh. Saya akan mempertahankan kenapa? Karena saya tahu manfaat. Kayak orang bicara cinta. Di Islam kan gampang bicara cinta, dikit-dikit bucin bicara cinta, betul? Hey, di Islam gak ada cinta buta, gak ada love is blind. Cinta itu punya alasan, makanya Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikinnya beliau mengatakan ada 4 kekuatan cinta yang dibilang power of love. Tidak mungkin cinta timbul tanpa 4 ini. Yang pertama ilmu. Harus berilmu siapa yang kau cinta. Yang kedua yakin dengan siapa kau mencintainya. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat jujur. Baru kita bicara cinta. Ini banyak orang ngomong cinta tapi nggak kenal siapa yang dicinta. Kamu kenapa kok pucat banget kayak orang bingung. Lagi falling in love Ustaz. Lagi jatuh cinta sama siapa? Wallahu alam. Lu bisa cinta sama wallahu alam gitu loh. Ya nggak bisa, harus berilmu dulu. Ya jangan ngomong hasil. Ini kayak kita dilemparin mangga, bentuknya nggak sempurna. Terus dibahas, kenapa ini mangga begini? Kata Ustaz, ya nggak tahu. Yang nanam pohonnya siapa? Ada hukum sebab akibat dan sebab akibat di Quran dikumpulkan semua. Wallah bangga kita jadi orang Muslim. Seperti bangganya para sahabat menjawab pertanyaan orang-orang Parsi. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Aja. Kamu nih umat Muhammad. Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu sampai tarik buang hajat.
Iya, ajal betul. Di mana letak kesalahan? Seberapa susahnya lelaki menjauhkan riba konvensional. Yang dosanya 1 dirham sama dengan zina sama mamanya sendiri. Seberapa susahnya perempuan mengetahui kalau sudah bicara poligami itu Allah yang perintahkan. Karena Allah bukan ingkihu, udah fangkihu. Fa itu cepat, waktu agak lambat, fangkihu cepat. Tapi ingat, poligami ini cuma solusi bukan tujuan. Bukan ditentang. Ya saya tahu Allah yang nyuruh, Nabi juga nyontohin. Cuma aku gak suka. Aku. Bukan begitu bahasa agama. Solusi. 1 perempuan banding 50 di akhir zaman kata Nabi. 1 laki, 1 perempuan. 49 sama siapa? Sama siapa kek? Gitu loh. Saya pernah sampaikan dalil Ustaz. Tentang di sorga itu laki-laki diberikan bantal yang isinya 70 bidadari. Ustaz. Ini ibu-ibu paling kesel. Ada cerita lain gak Ustaz? Gitu katanya. Ya saya cuma nyampein gitu ya. Sendal saya tolong jagain ya. Gitu loh. Nanti di sorga itu laki-laki disiapkan 1 bantal 70 bidadari. Saya paling gak demen sama hadis itu Ustaz. Kata tuh ibu gitu lah. Ya gimana saya cuma nyampein doang bu. Saya bilang gitu. Ya Ustaz bayangin aja. Ogah bayangin situ. Saya bilang gak boleh. Saya bilang ngobrol aja. 1 bantal 70 bidadari Ustaz. Saya sebelah mana? Ya Allah karim. Makanya bu kalau belajar jangan main handphone bu. Dengerin Ustaz ngomong jadi enak gitu loh. Ini heran Ustaz ngomong ngebet WA mulu gitu loh. Buka tutup. Kapan nangkepnya? Dengerin. Perempuan soleha akan memimpin bidadari sorga. Betul gak? Kalau ibu soleha, ibu yang mimpin bidadari. Ibu lihat bidadari 70 dibantal, ibu tinggal ngomong pemimpin. Keluar. Ibu masuk. Ini kalau pakai logika saja. Kan di sorga bisa apa aja kan iya. Udah itu jadi panjang saat ini. Katanya baru sampai 4 Ustaz. Dikasih bocoran cuma 10 menit soalnya saya bilang. Ya selesaikan sampai 8 Ustaz ya. Ya ya Masya Allah nih. Ya saya dikasih bocoran 10 menit lagi tadi itu ya. Ya saya akan sampaikan lagi. Ya betul-betul yang ketiga memperoleh kekayaan. Ketika tahu manfaat menikah itu mendatangkan kekayaan, harusnya sudah saling mendukung nih. Gimana caranya bisa kaya? Ya tentu kaya itu titipan karena bahasa Tuhan itu nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Jadi kalau pengen kaya itu bukan pinter, bukan workaholic, bukan kerja tambahan overtime, bukan. Jadi orang yang jujur jalanin titipan Tuhan kaya. Makanya kaya itu rumusnya sedekah. Unfik alik. Infakkan oleh infakkan kamu. Mana qasat sadaqatum mimalin, tidak kurang harta karena sedekah. Ma'anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan Allah yang bakal ganti. Itu rumus tajir. Bisa gak Allah jadikan rumah tanggamu kaya? Sebabnya apa? Mungkin memanage keuangan. Ya, jangan boros bu. Kenyataannya, bapak yang capek, ibu yang boros, enak aja. Ayo buktiin, bapak berangkat pagi, pulang sore, tiap hari kerja dapat bulanan buat ibu. Tapi kalau bilang jumlah sepatu sama sendal, banyakan ibu, betul? Bapak lelah bu, ya Allah apalagi kami nih ya, saya pakai bahasa, saya sering jadi ojol lah di pinggir jalannya, saya sering bawa motor kemana-mana. Sampai saya bilang sama anak-anak, jangan kamu bilang ayahmu ini bahagia bisa meninggalkan rumah, kami sedih. Ya kami nggak lihat kalian tumbuh dewasa. Kami dekat dengan maut, tiap hari dekat dengan maut. Sampai kami apal tuh merek ban truk di pinggir kami gitu loh. Ya jangan bilang kami senang di luar, kami juga sedih. Tapi demi Allah ya kelelahan kami ini, kami cuma membutuhkan 1 batang sabun atau sebotol sabun cair dengan sampo dan odol. Ibu berbotol-botol betul. Sehingga kalau boleh jujur, banyak hal yang kadang-kadang ini membuat Allah nggak layak titipin ke kita gitu loh. Ya sehingga susah kalau dikatakan manfaat nikah jadi kaya, nggak kaya karena nggak saling mensupport. Tidak ada qanaah dalam rumah tangga. Harusnya tidak, kritisi itu. Yang keempat, yakni rumah tangga itu melahirkan anak-anak soleh. Tadi makanya kata Nabi, fa inni mukatsirum bikul umam yaumil qiyamah. Perempuan kalau dilamar sama laki-laki ada ta'aruf dulu, nazar ta'aruf khitbah nikah. Ya, tolong ta'aruf dulu.
Sampai kamu tahu layak gak nih lelaki ini menitipkan benihnya dalam kandunganku. Ya, apa iya nanti kalau sudah hamil anak dia ini dia bakal jadi anak soleh, anak soleha. Ya wallahu a'lam bishawab. Saya cuma dititipkan kata-kata ulama, tidak ada ulama lahir dari sperma laki-laki yang takut istri. Tidak ada ulama lahir dari rahim seorang ibu yang kurang ajar sama suaminya. Itu rumus. Ya, wallahi. Makanya jangan pernah bangga ibu menang sama bapak. Saya sengaja milih dia, saya yakin dia takut sama aku. Senang laki takut gitu loh. Ini bapak juga kajian tauhid di mana-mana tapi syirik. Takut sama bini kan syirik, takut sama Allah gitu loh. Bagaimana mau selesai rumah tangga kita? Kata Rasul, lan yasluh li rajulin idza amaratu imro'ah. Tidak mungkin terselesaikan masalah rumah tangga laki-laki kalau perempuan yang mimpin gitu loh. Walaupun nanti ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan laki-laki yang tidak pengen terlalu tahu urusan keluarga. Sehingga dia tahu, dia memaklumi bahwa perempuanlah bidadari di sorga tersebut gitu loh. Ya, itu yang keempat, melahirkan anak yang soleh. Yakin gak kamu bakal punya anak yang soleh dari orang yang seperti ini? Laki memandang perempuan begitu. Kira-kira kalau nanti dia hamil gimana ya? Ada pepatah ulama Yaman mengatakan al-walad lil khal. Pepatah ulama mengatakan al-walad lil khal. Hei laki-laki jangan sembarangan nikah. Jangan terkecoh dengan tampang wanita. Al-walad lil khal. Anakmu tergantung iparmu. Ini bahasa ulama. Kok ipar Ustaz? Iya. Kalau istrimu hamil, kamu meninggal. Anakmu lahir, yang ngasih nafkah siapa? Ya ipar. Iparmu siapa? Non muslim. Iparmu siapa? Pemakan konvensional. Hati-hati. Jangan gampang tergoda. Akan ada bab-bab tertentu untuk menjelaskan itu. Kira-kira yakin gak sama dia punya anak yang soleh? Ayo berilmu. Karena yang kita butuhkan nanti ya doa anak yang soleh. Bukan doa anak yang tajir. Bukan doa anak yang ganteng, cantik. Bukan, anak yang soleh. Anak yang tahu orang tuanya sedang disiksa dalam kuburnya. Sehingga dia berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, berhenti cambuk malaikat. Itu yang kita butuhkan. Kira-kira bisa enggak? Yang kelima, yakni ya kalau tadi anak yang soleh, kalau yang kelima ini memperbanyak keturunan. Memperbanyak keturunan. Ya, karena bahasnya mukassirum bikumul umam tadi, ya perbanyak umat. Cuma kan umat yang seperti apa? Tapi memang manfaat nikah itu memperbanyak keturunan. Kemudian yang lainnya yakni yang keenam, menjaga kelangsungan generasi, kelestarian hidup umat manusia. Makanya di Indonesia belum ngalamin, bahkan sebagian mengatakan sampai 10 tahun ke depan kayaknya perempuan Indonesia masih dominan, gak akan pernah setuju dengan poligami. Karena krisisnya belum seperti Rusia, belum seperti negara-negara Syam. Suriah, Palestina, mereka krisis laki-laki. Makanya pemerintah membiayai. Bapak-bapak kalau susah di Indonesia ke Rusia aja Pak. Gitu ya. Ya, karena memang butuh kelangsungan generasi. Jepang sudah mulai krisis laki-laki ya. Ini kan bahaya sekali. Sementara memang hukum asal manusia ini bagian rantai kehidupan orang lain. Dengan menikah harusnya menambah jumlah bilangan angka generasi. Ya, kemudian yang ketujuh, terjalinnya perkenalan dan keakraban antar sesama manusia. Ya dengan kita menikah, kira-kira kita punya banyak saudara gak? Jangan kita orang gaul pas nikah jadi orang yang gak bergaul. Kalau bisa kita nikah jadi punya saudara banyak, punya ipar banyak, punya teman banyak. Aku nikah sama dia jadi teman aku banyak. Kenapa? Karena suamiku ini orang yang punya teman banyak. Istriku juga begitu. Jadi dia tahu sekali tujuannya terjalin perkenalan dan keakraban antar sesama. Dan yang kedelapan yang terpenting ini, membantu berbuat baik kepada orang tua. Waktu belum menikah cuma ayah ibu, sekarang punya mertua laki, mertua perempuan. Dan tidak ada bekas mertua, seperti tidak ada bekasnya orang tua. Ya berarti kita masih punya keramat dunia. Masya Allah. 8 manfaat itu kalau kita masukkan dalam rumah tangga menjadi sebuah target. Wallahi kita akan saling setia. Tapi kalau manfaat ini gak dimiliki, kesetiaan apa yang kita hayalkan? Yang ada kita bisa menjadi hakim untuk syariat yang Allah syariatkan. Padahal syariat diturunkan adalah kebaikan buat orang yang mau menjalani. Bahkan hidup yang singkat di atas dunia ini untuk menegakkan syariat.
Ya jadi pepesan kosong kalau kita ngomong masalah setia, sementara kita nggak tahu manfaat diri kita atau manfaat orang yang kita setiai. Ya akhirnya berubah fungsi. Tidak ada lagi pertemanan dalam rumah tangga, tidak ada persahabatan. Ya Allah Ustaz, siapa yang nggak bingung Ustaz? Ya suamiku itu kalau udah pergi Tat nggak pulang-pulang Tat. Aduh saya pikiran gitu loh. Ya kalau pikiran sebatas memang khawatir kenapa-napa silakan. Tapi kalau sampai curiga yang enggak, sampai bikin akun fake ya atau mungkin akun palsu buat ngecek IG suami, sosial media di tangan, ini kan bahaya. Manfaatnya apa? Nggak ada manfaatnya. Mendingan pakai rumus. Perempuan soleha buat laki-laki soleh. Kalau suami belum ada kabar, bagusin agama di rumah. Datang ke tempat kajian. Perdalam syariat. Allah bakal jaga pasanganmu. Kenapa? Karena kesolehanmu. Begitu pula laki-laki juga sama. Ninggalin keluarga bingung. Ya siapa yang gak bingung? Perempuan bingung nikah sama lelaki tampan, ngerti agama, bagus akhlaknya. Siapa yang gak demen sama dia? Perempuan juga sama, sudah cantik, dekat dengan agama, tertutup dirinya. Syariat Masya Allah buat di tangan dia. Siapa yang gak suka? Laki-laki untuk dijaga pasangan di rumah, jadi laki-laki yang soleh di luar. Laki-laki yang soleh buat perempuan yang soleh. Itu rumus. Sisanya tawakal. Jangan timbul was-was. Makanya orang dulu itu lebih sedikit perceraiannya. Kenapa? Karena nggak FOMO. Nggak fudul lah kalau orang Arab bilang. Nggak pengen tahu urusan sesuatu yang dia nggak bisa menjangkau. Akhirnya timbulnya keributan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Ya, barakallahu fiik. Taib. Baik, alhamdulillah. Tadi materi sudah disampaikan oleh Ustadz Subhan. Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Ada? Silakan, Bu. Satu lagi, dua, baik, tiga ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, gimana kalau misalnya soal ekonomi tadi, kalau suaminya di bawah rata-rata kayak gitu, dan apakah tetap kadang-kadang ada juga perasaan keenakan suaminya kayak gitu, Ustadz? Gimana Ustadz? Walaupun saya tahu sebenarnya katanya kan kalau misalnya kita punya anggap aja sedekah untuk suami. Coba bisa nggak Ustadz dijelasin? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya masalah hampir mirip semua dari kemarin nih. Jadi kasusnya ini laki-lakinya ini bekerja dianggap tidak maksimal dengan income yang mungkin tidak mencukupi gitu ya. Emang mesti bikin daurah nih kita nih. Surat terbuka buat wanita dan surat terbuka buat laki-laki. Jadi maksimal kajiannya gitu. Nantilah kita pikirkan insya Allah ya. Nggak pendek bahasan. Jadi gini, hukum asal perempuan kerja di Islam itu mubah. Mubah itu boleh-boleh aja tergantung niat. Kalau niatnya bantu suami ya pahala. Ya mengangkat ke masalah dalam rumah tangga. Tapi kalau seandainya yang mubah ini merusak yang sunnah jadi haram. Apalagi merusak yang wajib. Kenapa? Karena biar bagaimana fitrahnya perempuan tulang rusuk bukan tulang punggung. Gak akan pernah bisa tulang rusuk itu menahan beban. Yang nahan beban tulang punggung. Jadi sehebat-hebatnya perempuan punya income yang besar akan jadi sombong meremehkan suaminya. Karena sifat kufur asir yang ada pada perempuan. Sifat kufur asir yang ada pada perempuan. Ya, perempuan gak usah kerja. Ya, ketika diberikan sesuatu oleh suaminya, ya, dia tetap akan mengingat kekurangannya. Sifat kufur asir. 10 kebaikan hilang karena 1 keburukan. Aku kan udah kasih kamu mobil. Ya kalau hujan pakai buat kajian. Iya, kamu yang beli. Tapi lampu sen aku yang masang gitu loh. Lah lampu sen diomongin gitu loh. Jangan sakitin teman aku ya. Ini teman setia aku. Dia pernah beriin aku nasi padang sebungkus gitu loh. Kata suaminya gue tiap hari ngasih makan gitu loh. Jadi gampang sekali. Apalagi kalau dia punya penghasilan. Ini kalau kurang-kurang istighfar ini ya nanti akan berubah fungsi rumah tangga nih. Makanya sangat saya tekankan sekali laki-laki wallah. Yang kondisinya di bawah ekonomi istri itu bukan cuma kita. Ingat cerita Zubair bin Awam dengan Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar. Tapi kan lihat ketika bercerai mereka di hari tua, Zubair itu sahabat Nabi yang kaya di antara yang kaya. Makanya perempuan dipilih karena 4. Yang pertama hartanya. Bukan karena dia anak orang kaya. Hari gini anak orang kaya suruh masak mie bengkak.
Air kering karena nggak bisa masak. Tapi yang dibilang perempuan kaya, perempuan yang punya nilai. Waktu belum menikah dia memang orang kaya, multi talent. Sehingga laki-laki menikah dengan yang begini tersupport. Waduh nggak bisa. Karena ada prinsip kata Nabi, antut imuha idha to'imta wa antal basu idha labista. Ya laki-laki, walaupun istrimu ini punya restoran banyak, tetap kasih makan. Walaupun dia punya garmen, punya butik, ya tetap kasih dia beli uang untuk beli pakaian. Itu izahnya laki-laki. Ya harus. Nah perempuan harus tahu, mungkin nilai income dia lebih besar, tapi keberkahan itu ada pada pemberian suami kepada istrinya gitu. Makanya tinggal disyukurin. Ya, ukurannya halawatal iman. Dengan hubungan ini terganggu nggak ibadah? Kalau nggak terganggu, khalas, nggak ada masalah. Ibu tahu kan, yang bilang baiti jannat itu siapa? Aisyah. Sebagian ulama mengatakan Aisyah. Wallahu alam ya. Aisyah bilang rumahku surgaku, di rumah yang nggak pakai ubin granit loh. Yang temboknya cuma bata dengan lempung dan lumpur. Gentengnya bukan genteng baja, cuma pelepah korma yang dirajut. Bahkan ketika 3 hari Nabi wafat, cuma segenggam gandum dalam dapur Aisyah. Bahkan ada riwayat dari Urwah mengatakan ketika Urwah mendatangi bibinya Aisyah, karena Urwah anaknya Asma, ya Urwah mengatakan, wahai bibi, sudah 3 kali bulan sabit, aku tidak melihat ada api yang menyala dari rumahmu. Tidak ada yang dimasak sama Aisyah. Artinya Aisyah tuh betul-betul kostu dalam kondisi yang seperti itu. Tapi di rumah seperti itu dia berkata, baiti. Kita praktekin apa begitu ya. Kita bikinin bini kita itu rumah gak pakai ubin. Tembok doang. Mah ini sorga. Yang ada hulu langsung. Wallahu alam. Taib. Ya, satu lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi di awal dikatakan seorang laki-laki yang menuntut ilmu adalah pecundang, seorang wanita yang menuntut ilmu adalah penentang. Lalu bagaimana kami wanita penuntut ilmu supaya tidak jadi penentang? Iya, harus mengetahui halawatal iman. Ada riwayat Imam Muslim, Nabi pernah mengatakan, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang orang bisa merasakan manisnya iman. Syariat itu nggak menakutkan. Karena hari gini kan kita menjadi hakim buat syariat. Yang laki harusnya menerapkan tapi takut jadi pecundang. Yang perempuan ya menerima syariat tapi menentang. Itu kan kenyataannya gitu loh. Ya memang sih, cuma kan aku nggak terima atau begini bahasanya. Rasakan halawatal iman. Bagaimana merasakan manisnya iman, manisnya syariat? Yang pertama, ayakunallah wa rasulah bailai miman siwahuma. Hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang lebih utama. Al-Azab ayat 36 tadi. Jangan membiasakan komplain dengan syariat. Katakan sami'na. Ini yang gak gampang ini. Ya, dalam semua hal sebenarnya ya. Kalau Nabi yang bilang, ibu berobat gak usah mahal-mahal. Konsumsi habatus sauda, obat semua penyakit kecuali maut. Nabi yang ngomong, tolong imanin. Tapi kata dokter aku, kalah Nabi sama dokter dia. Murah sekali. Karena yang menyembuhkan Allah, kan doa ibu, anta syafi la shifa' illa shifa'uka. Kau yang maha menyembuhkan. Kenapa kamu tergantung dengan obat yang mahal? Ini kita, iman kita berantakan sudah. Yang kedua, ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Belajar mencintai orang karena Allah, membenci pun karena Allah. Belajar. Dan yang ketiga, ayakra yauda fil kufar. Benci untuk kembali ke masa lalu yang enggak baik. Kama yakra ayuqdhabu wajhu finnar. Seperti benci untuk disungkurkan wajah kita ke neraka. 3 itu kalau dipahami dengan betul, akan kita rasakan tidak ada syariat yang menzolimi kita. Ya, tapi kalau kita enggak paham, kita jadi hakim buat syariat. Akhirnya kita pilih-pilih. Ini enggak boleh ya. Wallahu a'lam. Baik, terakhir yang tadi. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Satu, tadi Ustaz bilang kalau safar lebih 3 hari harus ada mahram.
saya itu biasanya di Tawangmangu, di rumah saya sendiri di Tawangmangu itu 3 hari, terus suami saya nggak ikut gitu, boleh nggak Ustadz? Terus yang kedua itu tadi ada pertanyaan dari teman saya, kalau misalkan kan udah bersuami ya, saya suka sama orang, terus karena orang itu ilmunya lebih baik, itu gimana Terus saya jawab, nggak boleh karena udah bersuami, kayak gitu tuh Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara kemahraman sama tadi, ibu Tawangmangu sini atau sini Tawangmangu atau ibu umroh atau ibu ke Singapura Malaysia sama gitu ya. Ya hukum asar kalau memang udah jarak safar, maka kembali ke hukum wajib mahram. Kecuali ibu bilang, tapi suamiku, nah kalau udah pakai tapi antara ibu dengan Allah, bukan dengan saya. Saya cuma nasihatin kalau bisa jangan sendiri gitu loh. Maksudnya perjalanan sama suami. Nah. Tapi di Tawangmangu itu di rumah saya sendiri itu saya sendiri. Gak masalah gitu. Harusnya ya. Yang penting suami ridho. Ya insya Allah semoga Allah jaga ibu ya. Wallahu alam. Adapun tadi yang kedua berkaitan tentang suka sama orang ya. Okay. Taib. Rasa suka itu kan ya mahabbah, cinta dalam Islam itu. Kalau diterjemahkan suka, insting manusia suka dengan sesuatu yang baik, itu mubah. Yang nggak boleh kalau sampai mendatangkan kerusakan pada sesuatu yang sudah kita miliki. Wajar sekali. Ya, orang menyukai sesuatu yang lebih baik. Ya, bahkan menjadikan sebagai acuan target hidup untuk ke depan nanti anak saya harus dapat yang begini atau gimana, boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Yang nggak diperbolehkan kalau rasa suka itu merusak yang ada. Itu yang gak diperbolehkan. Ya, atau mungkin jadi bahan omongan, bahan obrolan bahwa aku sangat suka kalau seandainya kamu bisa ngerti agama seperti orang ini. Sebagai ukuran aja gak ada masalah, acuannya. Asal bisa kita kontrol. Makanya tadi mengontrol rasa suka itu dengan 4 hal tadi. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur. Ya harus berilmu, siapa ini yang kita suka? Boleh gak kita suka? Ilmu tuh namanya. Kemudian timbulkan keyakinan. Kenapa? Karena memang kita suka karena Allah, benci karena Allah. Kalau sudah yakin akan timbul keikhlasan. Karena orang kalau sudah suka akan resikonya ini terzolimi, tersakiti. Makanya dia akan tahu bahwa konsekuensinya ikhlas. Kalau buat Allah nggak ada yang menyakiti. Ya walaupun dia terzolimi 10 tahun, dia bersabar, dia akan diberikan 10 miliar tahun di akhirat. Atau jutaan tahun, kita kan nanti abadi di akhirat kan. Sehingga ujian dunia nggak membuat dia menjadi orang yang terzolimi dengan yang ada. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu sekalian, kami rasa sudah cukup nih. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi nanti di kesempatan lainnya. Ustadz Subhan Bawazir senantiasa Allah jaga dalam kebaikan, dalam umur, supaya Allah jaga beliau, umur beliau tambah berkah, dan nantinya bisa lanjut lagi dengan materi yang lainnya di majelis Sofia Soleha insya Allah. Ya Ustadz ya, bisa lagi Ustadz ya. Ya, insya Allah nanti saya temani pakai motor juga Ustadz. Ya demikian ibu-ibu sekalian. Besok Rabu tetap ada seperti biasa dan terus istiqomah. Semoga Allah jaga kita semua dalam kebaikan. Kita tutup sarangan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.